Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salatullah wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih menjadikan kita hamba-hamba yang dikasihi dan dicintai, hamba-hamba yang diinginkan kepada diri kita kebaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuturkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah inginkan pada diri seseorang kebaikan, maka Allah fahamkan padanya ilmu agama. Dan pada kesempatan kali ini, pagi ini yang cerah ini, datang ke majelis ilmu guna membekali diri dengan ilmu agama, termasuk di antara hal yang Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Maka sepatutnya bagi kita untuk kiranya terus mengucapkan rasa syukur dan membuktikannya dengan jawarih anggota tubuh kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini syariatnya terus dijalankan, terus diamalkan oleh umatnya hingga nanti kelak umatnya dan nabinya bertemu insyaallah di yaumil qiyamah dan mencicipi daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala diucapkan nama beliau hendaklah untuk kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah pembahasan kita adalah tentang merancang kebahagiaan sebelum pernikahan. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita tahu bahwasannya kebahagiaan dalam membina rumah tangga adalah idaman setiap manusia. Jiwa mana yang hidup di permukaan bumi Allah ini, yang Allah jadikan memiliki pasangan, memiliki rumah tangga, pasti ingin rasanya untuk mencicipi yang namanya kebahagiaan. Konon lagi kita yang alhamdulillah Allah mudahkan untuk memeluk agama Islam secara kafah.
dengan meneladani apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjauhi yang dilarang oleh syariat Islam, pasti rasanya ingin sekali kebahagiaan itu lekat dengan kehidupan kita, terutama dalam membina rumah tangga. Dan di antara kesuksesan suami dan istri dalam membina rumah tangga adalah terciptanya kedamaian. Tak ada cekcok. Ya mungkin barangkali kalau menghindari cekcok dirasa-rasa tidak mungkin. Tapi kalau meminimalisir mungkin bisa. Saudariku muslimah, ibu-ibu dan akhwat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, ketika seorang telah membina rumah tangga berarti ia telah memberi tambahan dari apa yang telah ia perbuat selama ini. Agamanya telah ia perbaiki setengahnya. Lalu dengan pernikahan tadi menjadikan agamanya sempurna, utuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, idza tazawwajal abdu, apabila seorang hamba telah melaksanakan akad pernikahan, faqad istakmala nisfad din, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah, separuh dari agamanya yang selama ini masih hilang, dari agamanya yang selama ini belum tertutupi kekosongannya. Falyattaqillah fima baqiya, maka hendaklah ia untuk kiranya bertakwa. Kita tahu takwa itu gimana. Mungkin kalau kita diminta mengajari bapak dan ummahat, ibu-ibu serta akhwat, kayaknya tidak mungkin. Takwa itu sudah faham kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takwa itu di dada, di sini tempatnya. Nabi menunjukkan pada dada beliau sebanyak 3 kali. Berarti takwa itu tentang hati. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada di dalamnya kalimat takwa. Takut merasa diri kita tidak dalam keadaan aman, karena barangkali amalan kita tidak diterima, atau mungkin barangkali juga kita terjerembab dalam kemaksiatan lainnya. Maka daripada itu, ibu-ibu, akhwat, bapak sekalian, iblis laknatullah tak akan pernah berhenti mengawasi kita, memantau kita. Bahkan disebutkan hampir-hampir syaitan dan iblis itu tidak tidur demi mencoba menggait teman untuk menemani ia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia punya jurus-jurus itu untuk menghancurkan anak Adam. Dan disebutkan dalam hadis yang cukup panjang bahwasanya di antara bala tentara iblis yang paling unggul, yang mendapatkan kedekatan dengan kedudukan iblis, adalah mereka yang sanggup meluluhlantakkan kekerabatan, meluluhlantakkan persatuan kedamaian dalam rumah tangga. Oleh karenanya kita sadari iblis itu musuh kita, syaitan itu musuh kita. Jangan katakan pertemanan, jangan ungkapkan, jangan deklarasikan persahabatan kita dengan syaitan, dengan iblis, dengan cara menghancurkan kedamaian dalam rumah tangga kita. Hadirin wal hadirat, bapak dan ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Dan kita tahu bersama bahwasannya ketika suami istri sudah membina rumah tangga, pasti timbul yang namanya cinta, timbul yang namanya rasa kasih dan sayang. Suami mencintai istri, istri sebaliknya mengasihi, mencintai dan menyayangi suaminya. Namun tahu ndak kita bahwasannya ini semua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan berpasang-pasangan suami dengan istri, istri dengan suami, suami dengan istri-istrinya, ya. Karena 4 boleh, ya kan? Betul enggak, Pak? Nah, jadi suami sayang kepada istri, istri juga sayang kepada suami. Ini termasuk di antara tanda kekuasaan. Mana buktinya? Allah menyebutkan dalam firman-Nya surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi. Pembukaan sudah menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan, Allah ciptakan dari jenis kalian, dari bentuk kalian, azwaja, pasangan. Berarti pasangan kita tidak jauh dan tak mungkin berbeda dengan jenis kita. Kita adalah manusia, makhluk Allah, yang disebutkan dalam surah At-Tin, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Oleh karenanya jenis kita adalah yang paling sempurna sebenarnya. Namun ada di sana sini mereka yang mencoba mencari pasangan dari selain jenis mereka. Kita tahu manusia jenisnya dengan jenis. Manusia yang namanya laki-laki dengan manusia yang namanya perempuan Allah satukan, sama jenisnya. Namun ada menjatuhkan rasa kasih, cintanya kepada mereka-mereka yang bukan dari sejenisnya. Mungkin karena adanya hubungan awalnya, kasih, sayang, timbullah pernikahan dengan lawan yang bukan dari jenisnya, dari hubungan dengan jin mungkin barangkali, hubungan dengan makhluk Allah yang lainnya, hewan barangkali. Makanya ajib, sudah Allah nyatakan bahwasannya pasangan dari jenis kalian, namun ada yang meletakkan rasa kasih dan cinta kepada yang bukan dari sejenisnya. Ada enggak ibu-ibu mendengar ada seorang yang menikah dengan salah satu daripada bangsa jin, bahkan dikabarkan punya keturunan? Mungkin sering atau pernah barangkali terlintas cerita ini. Apalagi sekarang zamannya sudah gampang, semua ada di media. Kadang-kadang kita dapati pernikahan antara manusia dengan binatang. Ada enggak, Mbak, Ibu, pernikahan antara manusia dengan binatang? Ada. Karena mereka sudah mengeluarkan diri mereka dari fitrahnya. Allah sudah tetapkan pasangan dari jenis. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk kiranya dengan adanya pasangan dari sejenis kalian timbul rasa sakinah. Bukan ibu-ibu yang namanya Sakinah ya, Bu ya. Nah, nanti ada ibu-ibu namanya Sakinah, bahaya nanti. Setelah Allah jadikan adanya sakinah, ketentraman dalam rumah tangga mereka, wa ja'ala bainakum mawaddah, Allah jadikan antara mereka mawaddah, rasa kasih, rasa demen, kalau kata orang Betawi, warahmah, dan sayang.
Makanya kalau kita dapatkan ada saudara-saudara kita yang menikah, doakan mudah-mudahan rumah tangganya Allah jadikan di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Doanya gimana yang jadikan Nabi? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu pada hal-hal yang baik. Ketika dapat takdir Allah yang baik, semoga Allah berkahi. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi pada yang sudah Allah takdirkan hal-hal yang buruk menimpa kalian. Wa jama'a bainakuma fil khair, moga-moga Allah satukan kalian dalam kebaikan, dan di antara kebaikan ada di sananya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi jangan disingkat ya. Apa singkatannya ibu-ibu? Ibu tadi dengar suaranya. Nah, samawa katanya Pak. Apa ini samawa? Nah, ini kadang-kadang orang Indonesia suka kali menyingkat-nyingkat. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, SWT, SAW, semua disingkat. Nah, pandai kali orang Indonesia. Kadang-kadang inilah tadi, entah kepandaian, entah memang pandai. Kadang-kadang itu yang buat bingung. Nah, sama panggilan untuk orang-orang yang mulia dari kalangan perempuan. Anak pernah baru dapat ilmu, bahwasannya itu ada sering kita dengar fulan, namanya siapa? Misal istri Nabi namanya Khadijah, dipanggil sama mereka Siti Khadijah. Tahu ndak Bapak dan Ibu, asalnya itu bukan Siti. Masa semua wanita-wanita mulia dipanggil Siti? Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, semua Siti. Asalnya ndak itu. Asalnya turunannya lah dari Sayyidati. Sayyidati, tuanku. Kalau laki-laki Sayyidi. Nah, Sayyidati. Namun diturunkan lagi jadi Sayyidi. Datang orang Indonesia jadi Siti. Waduh. Nah, Sayyidati jadi Sayyidi. Namun orang Indonesia pandai-pandai jadi Siti. Kan lucu kadang-kadang, masa bisa sama namanya? Khadijah, Fatimah, Aisyah, semua ada Sitinya. Kan lucu. Namun sebenarnya namanya adalah Sayyidati, panggilan aja, tuan, nyonya. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu ada tanda-tanda, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kaum orang-orang yang berfikir. Nah, Quran surah Ar-Rum ayat 21. Namun kita patut bangga. Kadang-kadang suami istri nggak saling kenal sebelumnya, nggak punya pertemanan, nggak pernah ada pertemuan. Namun keduanya Allah satukan dalam ikatan pernikahan, terus sayang, terus cinta. Makanya Nabi agak sedikit menyebutkan, karena ini jarang, bahkan orang yang sering jumpa aja nggak ada ini rasa kasih sayangnya, sekasih dan sesayang pasangan suami istri. Nabi menyebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak pernah kita akan melihat seseorang atau dua orang yang saling mencintai dengan kasih dan cinta yang luar biasa kecuali dengan contoh seperti pernikahan ini. Tidak ada pertemanan bapak dan ibu, pasti akan ada celak dan keretakan di dalamnya. Tahu aib kawan, dah besok tak bereloan, tak bertemanan. Dah besok posting sana, posting sini, fulan begini, fulana begitu. Akhirnya apa? Sudahlah, akhirnya bermusuhan. Nah, oleh karenanya sebelum beranjak jauh kita menempuh yang namanya menjalin ikatan
hubungan rumah tangga, hendaklah kita juga belajar. Kadang-kadang yang terjadi, mungkin barangkali maaf apabila tersinggung, karena memang pengajian kalau nggak ada istilah menyinggungnya maka bukan pengajian. Nabi Adam membawa risalah basyira wa nadhira, kasih kabar gembira bagi yang berbuat baik, diiming-imingi dengan pahala, dengan balasan yang luar biasa. Wa nadhira, bagi pelaku dosa dapat tanbih, dapat peringatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau mungkin barangkali ada yang kena di hati, alhamdulillah, berarti Allah tegur melalui mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, oleh karenanya banyak juga kita perhatikan bahwa istri-istri, nah kita bicara masalah istri aja, bahwa wanita, istri, banyak sekali yang terjadi, mereka nggak memahami satu hal, nggak menyadari satu hal, bahwasanya mereka terlalu banyak menuntut. Karena kerap kali seorang wanita hanya pandai menuntut dan merasa tidak puas tanpa mau mandang permasalahan dengan cara bijak. Ya ibu-ibu, pernah ndak ibu-ibu yang sudah berumah tangga mendapatkan suaminya nggak betah di rumah? Ini sering terjadi kasus. Contoh pertama nih, suami nggak betah di rumah. Kenapa? Karena mungkin barangkali istri tak pandai untuk mengondisikan. Kadang apa yang terjadi? Suasana nggak nyaman, sudut rumah berantakan, tambah pula lagi anak-anaknya marsamburetan. Akhirnya apa? Ya suami lebih milih tinggal banyak hidupnya di luar. Kalau bisa pergi masih gelap gulita, pulang sudah petang tak nampak lagi. Kenapa? Karena bosan lihat di rumah, suasananya tak ada perubahan, semua tentang yang buat penat. Maka perlu kita perhatikan, benar enggak kita ini? Muslimah yang baik adalah mencoba berintrospeksi diri banyak-banyak. Nah, contoh yang kedua lagi, sering terjadi ibu-ibu mungkin barangkali seorang istri mengeluhkan, "Oh suamiku, kenapalah dirimu tak sering makan di rumah?" Nah, coba sekali-sekali kita tengok lagi, makanan yang kita buat sudah enak belum versi suami? Jangan sampai suami lebih senang makan di luar ketimbang makan di rumah. Walhamdulillah bagi suami ibu-ibu yang sudah sering makan di rumah, mengesampingkan makanan-makanan yang di luar, yang ditawarkan di luar, lebih mengedepankan ini bekal dari istri tercinta. Tapi kalau yang belum, ingat ibu-ibu, mungkin ada PR di masakan kita. Garam yang kurang, pedas yang kurang, atau asin yang berlebihan, atau pedas yang berlebihan, ini berimbas. Tambah lagi lah sudah capek masak-masak, dihidangkan, tapi nggak ditawarkan ke suami. Suami pulang dari kerja, ya sudah, datang sendiri suami ke meja makan, cari lauk sendiri. Pantaslah suami pengen sering di luar, ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau di luar, di warung selalu dimanjakan. Mau pesan apa bang? Pesan ini, itu, pasti ditawarkan. Kalau di rumah tak pernah ditawarkan. Nah, coba ibu-ibu perhatikan, mungkin barangkali ada di sana sini. Oleh karenanya, maka mestilah bagi kita untuk kiranya merancang kebahagiaan kita sebelum pernikahan. Karena banyak orang
Apa? Takut menikah gara-gara banyak rumah tangga yang gagal dibina. Nah, ini memang PR besar. Oleh karenanya mesti bagi kita belajar. Kata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Nah, karena untuk mengarungi bahtera rumah tangga kita harus ada kesiapan, harus ada rancangan. Oleh karenanya sebelumnya kita harus meniti apa yang diajarkan oleh syariat. Poin yang pertama, mereka-mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan ketika sudah menjalani pernikahan, hendaklah meniti poin-poin berikut. Insya Allah kita akan tuntaskan selama beberapa menit ke depan. Yang pertama, hendaklah memperbaiki diri, berhias dengan pakaian takwa. Memperbaiki diri dan berhias dengan pakaian takwa. Karena orang-orang yang selalu berintrospeksi diri, muhasabah diri, menilai pada dirinya ada kebaikan atau keburukan. Kalau kiranya ada kebaikan, kiranya dia pertahankan. Kalau kiranya ada keburukan, hendaklah ia berusaha untuk menjauhkan daripada yang menjadi asbab dia mendapatkan pasangan yang buruk. Ibu-ibu, bapak, yang berlalu sudah biarkanlah berlalu. Untuk akhwat yang belum, maka tolong perhatikan hal ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil khabithin. Wanita-wanita yang buruk, yang punya perangai yang buruk, keji pula, maka mendapatkan pasangan dari laki-laki yang buruk perangainya dan memiliki perbuatan-perbuatan yang keji. Wal khabithuna lil khabithat, dan laki-laki yang berbuat amalan keji mendapatkan wanita yang demikian pula. Jadi pasang-pasangan. Wat thayyibatu lit thayyibin, yang wanita itu amalannya baik, solihah, dia dapat pasangan yang solih. Wat thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang baik pasti dapat wanita yang baik pula. Biasanya dan umumnya begitulah. Pasangan kita adalah cerminan diri kita sendiri. Kalau kita baik, gimana pula kita dapat pasangan yang gak baik? Pengecualinya ada. Ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu langsung mengeluarkan hujah. Tuh gimana tuh Nabi Nuh dapat pasangan yang kurang baik? Nabi, istrinya. Nah, pengecualian agar kita mengambil ibrah. Enggak semuanya seperti itu. Tuh lihat gimana Asiyah, wanitanya luar biasa, namun suaminya pembunuh manusia, bayi-bayi, menganggap dirinya Tuhan. Iblis aja nggak berani menganggap dirinya Tuhan. Bisa jadi iblis ngacungi jempol sama Fir'aun, bisa jadi. Nah, hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya, janganlah kita terlalu muluk. Diri kita belum baik, pengen dapat yang baik. Kadang yang terjadi demikian. Kitanya belum baik, pengen dapat suami kayak Nabi Muhammad. Ajib, jauh panggang dari api. Kitanya gimana, pengen dapat pasangan gimana? Ya, bagai pungguk yang merindukan bulan, jauh.
Tapi kalau kita baik, insya Allah tak perlu ditunggu-tunggu, baik pula yang datang Allah berikan. Oleh karenanya, bekali diri kita, perbaiki diri kita, bekali dengan pakaian takwa yang saat ini mungkin barangkali belum termasuk di antara wanita yang benar-benar menutup tubuhnya dengan sempurna. Mungkin barangkali kita dapatkan sholatnya masih bolong-bolong, subuh, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat isya lewat. Semua sholat dikerjakan kecuali subuh karena lewat. Kedepannya diperbaiki. Barangkali itu menjadi asbab kita mendapat pasangan yang baik. Hal-hal yang buruk dari diri kita mulai dikikis perlahan untuk dijauhi. Karena sangat lucu bagi orang-orang yang berangan-angan mendapat pasangan yang solih, tapi dia tolihah, orang yang buruk. Nah, ya, makanya mesti bagi kita untuk berintrospeksi diri, lalu menjadikan diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan hiasi diri kita dengan pakaian takwa. Karena Allah menjanjikan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan bagi mereka yang bertakwa jalan keluar, dan jalan keluar yang datang dari Allah tidak pernah disangka-sangka. Rupanya ada. Mungkin barangkali ya, kalau kita yang sudah memperbaiki diri, ibu-ibu, bukan ibu-ibu sudah ya, akhwat, nah, sudah perbaiki diri, walhamdulillah, tiba-tiba nggak kenal siapa, ternyata ada yang seneng pengen nazar. Walhamdulillah, ternyata orang jauh yang baru selesai kuliah di Madinah. Amin, mantap itu. Yang kedua, luruskan niat. Niat kita membina rumah tangga cuman pengen menyempurnakan agama dan mendapat ridha Allah. Kalau cari yang lain-lain maka perbaiki dari sekarang. Mungkin bagi kita yang sudah membina rumah tangga, dulu niatnya beda, sekarang harus lebih beda lagi. Niat kita harus mengharap ridha Allah. Walaupun barangkali kita dapatkan aib-aib dari pasangan kita, ala kulli hal dia adalah pasangan yang dengannya kita akan meniti ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan dengannya kita dapat menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat dan mendatangkan hal-hal yang bajik yang dapat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah rabbil alamin. Nah, yang ketiga, pilih calon suami yang soleh dan bertakwa. Nah, ini yang berat. Cari pasangan yang soleh dan bertakwa. Oh, ini nggak berat kok. Datang aja ke majelis ilmu sekian bulan, nanti dapat pasangan, dijodohkan, nanti aman. Ini yang sering terjadi, penyakit. Bagi yang targetnya adalah dapat pasangan, ini penyakit. Datang ke majelis ilmu biar apa? Biar dapat jodoh. Sudah dapat jodoh, jauh dari majelis ilmu, futur. Kenapa? Targetnya sudah tercapai. Hati-hati. Ini kembali pada poin yang kedua, luruskan niat. Memang benar, suami-suami yang soleh dan bertakwa identik dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan Allah. Dan di antara kedekatannya dengan Allah adalah apa? Menjalankan kewajiban-kewajibannya dan mencukupkan juga dengan amalan-amalan
ia anggap itu sebagai perbuatan membimbing dia, mengajak dia kepada ridha Allah. Nah, oleh karenanya kalau kita sudah mendapatkan gambaran, oh ini yang datang, alhamdulillah, sholat 5 waktu terjaga, sholat sunnah juga rutin, puasa sunnah juga alhamdulillah. Nah, datang ke rumah jangan ditolak, jangan ditolak. Gak maulah, kenapa? Miskin. Gak maulah, kenapa? Naik anyak citul. Gak maulah, kenapa? Giginya agak maju ke depan gitu. Jangan begitu, karena poin yang paling utama adalah kesalihan. Gigi yang maju bisa diperbaiki, kendaraan yang sedang dalam keadaan ya biasa-biasa aja bisa Allah kayakan setelah dengan adanya ikatan pernikahan. Apalagi mungkin barangkali kulitnya agak sedikit gelap, kalau malam cuma nampak gigi, ya alhamdulillah, nanti bareng-bareng diberus pakai scrub. Insya Allah semua ada jalan. Jangan terlalu tinggi, karena sering kan dapatkan ini, ngajar juga santriwatinya selalu aja dikabarkan ngefans sama opa-opa. Apa ini opa-opa? Opa-opa Korea gitu. Astagfirullah, ini sering terjadi. Ummahat memperhatikan anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita. Cari yang laki-laki habis, jangan cari yang habis laki-lakinya. Cari yang berjenggot, jangan yang habis dicukur. Nah, itu kan habis. Hati-hati. Sekarang sudah zamannya fitnah yang luar biasa. Kenapa? Kadang-kadang yang tampan bukannya kekar, melambai. Tahu ibu-ibu melambai? Jangan sampai jadi pelampiasan. Yang penting berpasangan, padahal di luar biasa. Makanya perlu diperhatikan. Cari yang benar-benar solih dan takwa. Ini yang paling pertama. Dan di antara kesolihan, jangan cari yang jadi ahli hisab. Ya, kadang-kadang ini bangga. Kenapa suaminya maco? Kenapa gitu? Rokok. Hati-hati. Rokok dapat membunuhmu. Rokok beli enggak. Hati-hati ibu-ibu, kalau sudah merokok nampaknya, mungkin pas datang ke rumah tak merokok, pantau terus. Makanya kalau menerima pinangan, jangan langsung terima, kasih waktu tenggang. Kecuali sudah ada yang mentazkiyah, merekomendasikan, oh Ustadz Fulan sudah merekomendasikan, insya Allah berarti sudah dapat stempel. Tapi kalau belum ada dapat tazkiyah, jangan, pantau dulu, bagus dah agamanya. Karena ibadah yang paling lama termasuk diantaranya apa? Menikah. Namun ketika sudah datang yang soleh, yang bertakwa, benar-benar dapat tazkiyah, jangan ditolak. Tadi ya, Nabi menjelaskan, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu. Apabila telah datang kepada kalian yang ridho kalian terhadap akhlaknya. Kita tahu akhlaknya baik, masya Allah, pendiam, kalem, tapi bukan kayak lembu ya bu. Nah, kalem, masya Allah, nggak suka bergaul dengan pergaulan bebas, dengan teman-teman yang semrawut gitu. Maka apa yang terjadi? Fazawiju, nikahkan dia dengan putri kita. Apalagi mungkin barangkali sekarang kita sedang dapat polemik, putri kita sudah semakin gadis, semakin dewasa. Ini polemik orang tua yang perlu dibentengi benar-benar. Jangan sembarangan dia bergaul. Lihat siapa pasangan, lihat siapa teman-teman bergaulnya.
jangan sampai salah arah. Semoga mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh. Illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid. Kalau tidak kita nikahkan dengan orang yang datang kepada kita dengan akhlak yang baik, agama yang baik, maka yang terjadilah fitnah di muka bumi Allah dan kerusakan yang sangat besar. Nah, kenapa demikian? Karena akan terjadi fulan nolak lamaran fulan karena fulan itu begini begitu, padahal sebenarnya sudah bagusnya agamanya. Nah, namun ada tambahan sedikit untuk mengenai calon suami yang soleh dan bertakwa ini. Usahakan lihat-lihat juga sekupu apa tidak. Sekupu dalam artian agama. Jangan sampai kita cari agamanya yang terlalu rendah di bawah kita. Repot, apalagi suami ini imam. Imamnya masih jadi PR bagi kita, gimana mau ngimamin kita? Nah, kalau memang calonnya adalah seorang yang alim, kita harus dongkrak agama kita. Paling tidak kalau tidak pun setara dengannya, mendekatin pun tidak masalah. Sehingga apa? Sehingga agama itu benar-benar. Jangan sampai kita nanti ketika mungkin barangkali dia adalah seorang yang alim, lalu mengajari kita pada kekeliruan kita, menasihati kita pada kekeliruan kita, yang terjadi adalah penolakan dari diri kita. Nah, pendidikan juga penting. Jangan terlalu jauh. Nanti kita masih tamat SD nikah sama yang S3. Takutnya yang terjadi adalah apa? Perempuan ini yang sederajat dengan seorang laki-laki, suami aja, sama-sama misal barangkali tamatan SMA, sama-sama tamatan S1, itu kadang-kadang memang yang terjadi suami itu pengen lebih tinggi. Apalagi memang dasar pendidikan suami terlalu tinggi, istri paling bawah, khawatirnya. Nah, maka berusaha untuk menjadikan calonnya adalah yang sekupu. Kedudukan sosial juga demikian. Kalau untuk masalah harta, finansial dan lain sebagainya, itu nggak jadi patokan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah itu cukup jauh jaraknya, namun Rasulullah tetap menjadikan dirinya tetap tidak menjadikan batasan tadi menjadi sebab tidak melanjutkan pernikahan dengan Khadijah. Nah, mati lampu padam lampunya nih. Ya. Nah, yang keempat, berusaha untuk meringankan mahar. Nah, meringankan mahar termasuk di antara hal yang dianjurkan bagi seorang wanita. Meringankan bukan memurahkan. Meringankan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat Hakim, khairus sodaqi aisaruhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan, bukan yang paling murah. Ringan. Dalam riwayat Aisyah juga menyebutkan Nabi dari riwayat Hakim dan Ahmad, inna min yumnil mar'ah taysira khitbatiha wa taysira sodaqiha. Salah satu keberkahan seorang wanita ialah mudah urusan peminangannya dan mudah maharnya. Berapa maharnya? Murah kok, 50. Berapa maharnya? Murah kok, 5 onta. Murah kok, murah dan murah. Mereka menjadikan batasan, hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tatkala beliau menikahi semua istri-istrinya, kebanyakan adalah hanya dengan 12 uqiyah atau kurang lebih 500 dirham, bukan dinar, dirham. Dirham itu bahannya terbuat dari perak. Kalau dinar terbuat dari emas.
Kalau dirham dia kurang lebih 1 dirhamnya 2,975. Duh, 2,9 atau hampir 3 gram perak. 1 perak sekarang 15 ribuan, hampir 16 ribu. Nah, kalau 16 atau 15 800 dikali 3 berarti 1 dirham kurang lebih 47 ribu. 47 ribu dikali 500 dirham yang diberikan oleh Rasulullah, kurang lebih mahar Rasulullah 23.500.000. Nah, jadi kalau kita zaman sekarang mungkin kebanyakannya segitu ya kan Bu. Nah, sudah lumrah lah seperti itu. Tapi ini mahar, namun yang terjadi di masyarakat ini jadi barang hantaran. Mahar itu milik si perempuan, calon istri. Maharnya seperangkat alat sholat. Aduh. Nah, ini bukan mahar. Kadang-kadang ini yang terbalik. Di masyarakat kita nggak paham mana mahar yang disebutkan dalam akad, mana pula yang disebut dengan hantaran di dalam kehidupan adat beristiadat kita. Nah, jadi penting bagi kita. Namun yang lebih utama ibu-ibu untuk mengenai mahar, lebih baik tidak sebut nominal. Apa yang baik? Berapa maharnya wahai fulan untuk anakmu, wahai fulana? Semampunya. Semampunya. Kalau yang datang adalah orang yang sederhana, biasanya ia berikan semampunya, benar-benar semampunya. Misal dia hanya memiliki 15, diberikan semua. Misal dia memiliki 20, dia berikan semua. Namun apabila yang datang adalah orang yang benar-benar dalam keadaan lebih daripada cukup. Misal yang ia miliki 50, yang ia berikan 20, mana lebih istimewa? Yang memberikan semua atau yang memberikan sebagian kecil? Tentunya semua, karena perjuangan itu luar biasa. Karena yang dijalani setelah pernikahan adalah tanggung jawab. Dan mereka yang berusaha untuk memberikan semampunya identik dengan apa? Tanggung jawab. Ibu-ibu pernah nggak mendengar ada orang-orang yang tatkala dibebankan oleh biaya mahar yang cukup besar, ketika setelah menikah apa yang terjadi? Istrinya dijadikan babu. Bapak mungkin pernah mendengar istrinya dijadikan babu. Kenapa? Aku kan dulu membayarmu kepada orang tuamu, memberikan sejumlah nominal kepada orang tuamu. Bukankah ini sebagai bentuk pembayaran? Nah, ini yang terjadi. Hati-hati. Nah, makanya oleh karenanya penting bagi kita untuk memperhatikan mahar. Yang kelima, mungkin barangkali untuk kesempatan kali ini sampai ini yang kelima. Yang kelima adalah nazar. Nah, bagi kita yang perempuan, menampakkan wajah kita, batasan-batasan yang dibolehkan syariat kepada calon suami. Suami juga bisa kita lihat pada saat momentum nazar. Tapi ingat, nazar ini dibarengin, didampingin oleh yang mahramnya. Kalau bisa benar-benar adalah wali nikahnya langsung. Ini lebih utama karena kadang-kadang pernah terjadi ana mendengar nazar di rumah temannya. Nazar yang terjadi cuman berdua antara si calon istri dengan si calon suami dalam suatu ruangan. Itu gimana? Nah, ini perlu diperhatikan. Sudah kenal sunnah juga yang terjadi terdengar oleh kita seperti itu. Dalam satu ruangan mereka nazar berdua. Ini bahaya, perlu diperhatikan. Kalau ada yang seperti ini kita dapatkan di masyarakat, nanti ada beberapa pengajian teman-teman pengajian kita melakukan seperti ini. Nah, nasihatkan tidak seperti ini. Nah,
Tapi boleh enggak kalau nggak didampingi oleh walinya atau orang-orang yang dikatakan mahramnya? Boleh, mungkin barangkali ketika berpapasan di jalan tak sengaja terlihat. Boleh, karena para sahabat juga demikian. Ada yang mencuri-curi pandang, nazarnya dengan cara curi pandang. Namun bagi mereka yang mungkin tidak sempat untuk seperti itu, mungkin barangkali nggak sempat juga melihat ya secari atau kayak fotonya mungkin barangkali, maka hendaklah ia dengan datang baik-baik menuju rumah si calon dengan cara apa? Menazornya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian juga, kalau kita sebagai orang tua ada anak gadis kita hendak dinazor, lihat juga siapa yang hendak menazor. Apakah dia sudah pernah menazor wanita-wanita sebelumnya? Jangan sampai kita datangkan orang yang ingin menazor anak kita, orang yang rajin nazor, dapat julukan lagi Abu Nazor. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai seperti itu. Kasihan nanti. Akhirnya apa? Di PHP-in. Ya. Akhirnya digantung. Nah. Oke, sampai di sini. Nah, mungkin barangkali ibu-ibu merasa panas sudah kan? Bapak merasa panas juga? Mulai terasa. Nah, tertutup semua ya. Oke. Nah. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa benar seorang wanita yang bercerai nanti di surga tidak punya pasangan? Nah, apakah seorang wanita yang bercerai hidup, bukan cerai mati, cerai hidup dengan suaminya akan tidak mendapatkan pasangan di akhirat kelak? Jawabannya dapat. Allah telah sediakan pasangan. Bagaimana? Pasangannya adalah orang-orang yang salih yang akan menjadi bidadara kita. Kita sebagai bidadari darinya. Atau Allah akan jadikan sendiri bidadara khusus untuk kita. Hanya saja perempuan tidak seperti laki-laki, yang perempuan dibatasin hanya satu untuk satu. Berbeda dengan perempuan berbeda dengan laki-laki yang Allah jadikan banyak bidadarinya nanti di akhirat kelak bagi laki-laki yang termasuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan surganya. Nah,